Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-126, dengan judul Klan Hujan. Langsung ke dalam alurnya, singa membawa kehadiran yang berani dan kuat. Seluruh tubuhnya tampak berlapis emas, kuat dan menakutkan. Bulu senada emasnya sangat mempesona, menutupi tubuh yang meletus dengan kekuatan. Muridnya sedingin es, seolah-olah itu adalah dewa penguasa kuno. Ia berjalan dengan cara ini di dalam jurang pegunungan, mengejutkan banyak makhluk hingga gemetar. Saya tidak membuat kesalahan kan? Itu singa berkepala 9, kan? Ini adalah spesies dari legenda, dan setelah tumbuh dewasa, ia akan memiliki kekuatan untuk membuka langit. Itu tak terkalahkan, namun mengapa sekarang menjadi tunggangan? Petik 2. Apa yang saya lihat, itu benar-benar singa berkepala 9. Saya pernah melihatnya dari kejauhan, dan satu raungan mengguncang pegunungan sampai runtuh. Jenis raja ini biasanya melihat segala sesuatu dengan jijik, jadi mengapa saat ini menyerah pada manusia? Petik 2. Ada beberapa makhluk yang terkejut di dalam jurang pegunungan. Singa berkepala 9 yang megah terkenal sebagai ras raja di antara spesies kuno. Darah dewa mengalir di dalam tubuhnya, dan ketenarannya meluas jauh dan luas. Ras mereka mulia dan menghancurkan dunia, yang dikenal sebagai Raja Ilahi di tahun-tahun kuno. Sekarang, seekor singa emas dengan garis keturunan yang menakutkan secara tak terduga menyerah pada pemuda manusia, berubah menjadi tunggangan. Ini benar-benar berita yang sangat mengejutkan. Si kecil duduk di atas punggung singa berkepala 9, tampak agak puas. Mereka melakukan perjalanan di dalam hutan pegunungan dan melewati ladang yang luas. Tidak ada makhluk yang berani menantang mereka semua ketakutan dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Untuk memiliki tunggangan seperti ini, itu benar-benar membuatnya terlihat agung dan menakjubkan. Mereka mengguncang seluruh jurang gunung. Saat mereka lewat, banyak makhluk segera melarikan diri, semuanya gemetar ketakutan. Adik kecil, kamu benar-benar luar biasa. Hanya dengan berjalan di hutan pegunungan, 10.000 binatang ketakutan. Dari meninggalkan padang rumput sampai sekarang, kami belum pernah bertemu dengan orang yang merepotkan, kata si kecil. Setelah mendengar itu, singa berkepala 9 ingin menangis. Dia diturunkan menjadi tunggangan. Bepergian dengan cara ini, siapa yang tidak takut? Di zaman kuno, hanya dewa yang bisa membuat ras kuat seperti mereka menjadi tunggangan. Selain mereka, siapa yang berani? Selain itu, di masa lalu, setelah ras mereka berubah menjadi binatang buas archaik berdarah murni, mereka langsung membantai dewa. Berapa banyak yang berani memprovokasi jenis ras biadab ini? Singa berkepala 9 mengalami depresi. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka mengintimidasi setiap arah. Bahkan orang-orang jenius dari ras lain melarikan diri, namun, tentang dirinya sendiri, itu tidak terlalu menakjubkan, dan agak berubah menjadi tunggangan. Mereka berpisah dari putri negara api dan murid paviliun mending surga. Si kecil ingin menemukan mata air ilahi tua serta peluang lain, dan dengan demikian melakukan perjalanan keluar dari wilayah itu. Untaian manik-manik emasmu tidak buruk. Masing-masing seperti dunia kecil, membuat orang takut akan hidup mereka. Si kecil terus memuji manik-manik tulangnya yang berkilau dan tembus cahaya. Singa berkepala 9 merasa bangga. Anda harus memikirkan dari mana asal untaian manik-manik ini. Ini dipoles dengan cermat dari tulang emas penguasa kuno yang agung. Itu memiliki kekuatan mengerikan dari garis keturunan mereka, dan ketika 9 roh kaisar menurunkannya, itu memutuskan untuk menghargainya dengan hidupnya. Bisakah Anda membiarkan saya melihat? Si kecil tersenyum malu-malu, mengulurkan tangannya ke arahnya, mengatakan bahwa dia hanya ingin
melihatnya sebentar. Tidak, Surai singa berkepala 9 berdiri, dan semua bulu emas berdiri tegak. Matanya segera menjadi serius, menurun drastis. Ini karena dia tahu bahwa jika dia memberikannya, itu pasti seperti memukul anjing dengan roti daging. Saudara sumpah ini terlalu biadab, setelah mendapatkannya, dia pasti tidak akan mengembalikannya. Adik laki-laki, seseorang harus lebih murah hati. Hanya dengan begitu kamu dapat menelan gunung dan sungai dan memerintah segala sesuatu di bawah langit. Si kecil tidak puas. Begitu sampai di tanganmu, apakah aku bisa mendapatkannya kembali? Itu pasti akan menjadi milikmu. Singa berkepala 9 menjawab. Dia sepertinya tidak akan setuju bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Orang kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Bukankah itu hanya untaian manik-manik? Melihat Anda begitu bersemangat, di masa depan, kakak laki-laki akan memberi Anda ratusan manik-manik, membuat Anda sangat muak melihat manik-manik sehingga Anda ingin muntah. Benar, biarkan aku melihat 9 gigi ganas yang bisa berubah menjadi pedang emas. Ini seharusnya tidak menjadi masalah kan? Tidak mungkin. Singa berkepala 9 tegas dan tegas. Itu tidak akan meminjamkannya, tidak peduli apa yang dikatakan si kecil. Adik kecil, disinilah kamu salah. Itu hanya satu artefak berharga, namun Anda bahkan tidak akan membiarkan kakak senior Anda melihatnya. Apakah Anda melihat betapa egoisnya Anda? Saat Anda melakukan sesuatu, Anda harus bermurah hati, dan tidak boleh seperti ini. Petik 2. Singa berkepala 9 menolak mengakuinya. Itu bergumam dengan gelisah, jika dia bisa kehilangan harta hanya dengan menjadi sedikit lebih murah hati, maka itu lebih baik menjadi sedikit lebih egois. Sepanjang jalan, si kecil memberi nasihat yang sungguh-sungguh dan bermaksud baik. Dia terus-menerus menasihati bahwa singa itu harus lebih murah hati, dan tidak bisa bertengkar atas segalanya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki prestasi besar di masa depan. Dia memikirkan segala cara untuk meminjam harta karun itu, dan pada akhirnya mereka semua gagal. Pada akhirnya, dia mengangkat suaranya dan berkata, apakah kamu akan meminjamkannya atau tidak? Tidak meminjamkan. Kalau begitu jangan salahkan kakak senior. Saya akan merebutnya dengan paksa dan melihatnya. Mengancam si kecil. 2 artefak berharga ini sudah menjadi bagian dari diriku sejak lama. Jika Anda memaksa saya lagi, daripada saya mungkin juga menghancurkan diri sendiri. Singa berkepala 9 sangat lugas, langsung mengancam. Singa pelit dan egois. Orang kecil itu sangat marah. Auhu, singa berkepala 9 dengan sedih berteriak dan berkata, kamu merobek sebagian suraiku. Apakah itu pelit? Jika kau meraih buluku lagi, aku akan bertarung sampai akhir denganmu. Petik 2. Kamu tidak memberiku artefak yang berharga, jadi tidak apa-apa memberiku bulu emas kan? Menenunnya menjadi rompi sepertinya ide yang bagus. Petik 2. Aku akan melawanmu sampai mati. Sepanjang jalan, keduanya terkadang terlempar ke atas dan ke bawah, dan di lain waktu saling berteriak dengan marah. Tidak ada satu momen pun yang damai. Kabut melayang di depan mereka. Mereka sudah mencapai batas wilayah ini, dan ada bagian yang memancarkan cahaya menuju wilayah lain. Si kecil mengangkat tangannya, mengedipkan cermin tulangnya yang berkilau dan tembus cahaya. Pegunungan di kejauhan berguncang, dan petir menyambar. Itu membuat takut sekelompok makhluk, dan tidak ada kekurangan ahli dalam kelompok itu. Singa berkepala 9 mengangkat kepalanya, dan cahaya keemasan bersinar terang di seluruh tubuhnya. Ini dengan paksa mengambil langkah besar ke depan dan berkata, selama beberapa hari terakhir, hal tidak biasa apa yang terjadi di sekitar sini. Ini terjadi tepat ketika mereka melewati wilayah baru dan memasuki lingkungan baru yang aneh dan asing. Mereka hanya bertanya dengan santai,
dan tidak mengharapkan berita yang akan membuat hati mereka berdebar. Ada beberapa ahli manusia yang datang dan pergi. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang, dan telah mendirikan semacam markas di ujung yang lain, melewati suara burung yang keji. Ada penyergapan. Singa berkepala 9 sangat terkejut. Adik kecil, ahli ras manusia pasti datang untuk mengincarmu. Mereka ingin menangkap keturunan archaik seperti Anda, karena seluruh tubuh Anda sangat berharga. Ketika saatnya tiba dan kami mengambil tindakan, Anda perlu mencoba yang terbaik. Kakak yang lebih tua akan meminjamkan uluran tangan dari samping. Si kecil memiliki atmosfer yang benar tentang dia. Jika dia tidak memahaminya, maka singa berkepala 9 mungkin akan merasa tersentuh. Namun, setelah bersamanya beberapa hari terakhir ini, itu membuatnya merasa bahwa bocah ini jelas-jelas tidak baik hati. Ia ragu-ragu dan berkata, "Saya mendengar bahwa banyak kekuatan umat manusia ingin menangkap Anda. Mungkinkah alasan mereka datang adalah untuk menargetkanmu?" Petik 2. Orang kecil itu memiliki ekspresi yang benar dan membantah, "Tidak mungkin perjuangan internal dalam ras manusia saya menjadi sekejam itu. Sebelum masuk, saya pernah mendengar bahwa ada ras yang ingin memperbaiki 6 obat roh, dan membutuhkan darah berharga dari 6 jenis spesies archaik. Jelas sekali bahwa Anda menggunakan resep obat itu. Bahkan jika itu adalah tindakan umat manusia saya tetap tidak bisa mengabaikannya." Kali ini, kakak laki-laki akan meminjamkan uluran tangan, mengalahkan mereka ke dalam keadaan menyesal. Petik 2. Singa berkepala 9 menatapnya dengan bagian putih matanya, kenapa rasanya ada yang salah. Namun, tidak bisa lagi merasa nyaman, karena sebelum masuk, memang ada rumor serupa. "Ayo pergi. Kami akan memilih jalan yang berbeda dan bergerak di belakangnya. Di wilayah lain itu, kita akan mengapit mereka, membunuh mereka dengan mudah," kata si kecil. Ada total 2 bagian, dan keduanya mengarah ke dunia lain. Mereka dengan cepat mengubah arah, bergegas ke rute yang berbeda. Singa berkepala 9 sangat cepat, berubah menjadi sinar cahaya keemasan saat ia bergegas ke tanah besar, mengkhawatirkan makhluk tak berujung. Di depan lorong yang berbeda, uap air meresap ke udara. Cahaya warna-warni berkedip-kedip, dan tempat di belakang mereka tampak seperti negara air. Tidak banyak makhluk yang terlihat di sekitar sini, karena tempat itu benar-benar terpencil. "Ayo pergi." Si kecil mendesak singa berkepala 9. Mereka menerobos lewat, berjalan di lorong emas dan melewati perbatasan, meninggalkan wilayah mereka sebelumnya. Hujan deras mengguyur, dan kabut menggulung. Orang kecil itu bergegas. Dia merasa bahwa esensi spiritual wilayah ini sangat kaya. Satu-satunya hal adalah jenis kelembapan ini membuat mereka merasa agak tidak nyaman karena mereka tidak terbiasa dengannya. Mereka menempuh perjalanan lebih dari 10 li, namun hujan terus turun. Seluruh dunia dipenuhi dengan uap air, dan daratan besar itu penuh dengan danau dan sungai. Benar-benar seperti negara air. Ada naga banjir di sana. Orang kecil itu menunjuk ke arah sungai, membiarkan singa emas itu bergegas. Mereka bergegas menyusuri sungai untuk menangkap binatang naga banjir, tetapi pada akhirnya ketika mereka mendekat, naga banjir hijau itu sudah melarikan diri. Banyak makhluk cemas. Mereka merasakan gelombang horor setelah melihat pemuda itu menunggangi singa berkepala 9. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mundur, dan tidak ada dari mereka yang ingin memprovokasi keduanya. Hong! Tiba-tiba, singa berkepala 9 membawa si kecil ke sebuah gunung. Hamparan simbol berkedip-kedip, dan semua jenis pancaran ilahi bergantian. Seolah-olah pedang tajam memotong ke arah mereka. Ini adalah bencana besar. Simbol yang padat ada di mana-mana saat cahaya ilahi menutupi langit. Itu menenggelamkan seluruh area ini, menakutkan sampai membuat orang gemetar. "Ho,
Singa berkepala 9 meraung marah. Si kecil juga mendesis ke arah langit. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk melawan. Ini adalah formasi simbol, dan mereka telah melangkah ke atasnya. Mereka mengaktifkan formasi kuno, membawa malapetaka ke negeri ini. Sinar cahaya ilahi menyapu, meratakan hutan pegunungan ke tanah. Sungguh formasi yang kuat. Kedua individu itu menghabiskan segalanya untuk melawan. Keduanya mengembunkan artefak berharga. Mereka mulai menyerang, mencoba menerobos, jika tidak, satu momen penundaan bisa menyebabkan kematian. Gunting tulang emas di tangan si kecil memancarkan cahaya, membelah gunung dan menghancurkan titik krusial dari pembentukan simbol besar. Singa berkepala 9 berteriak, memuntahkan untaian manik-manik dari mulutnya. Dia menghancurkan bagian hutan, dengan marah menyerang ke depan. Mereka menerobos area mantra. Namun, apa yang bertemu mereka hanyalah pemandangan yang lebih indah. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyala, menenggelamkan area ini. Ada jenis formasi lain. Individu dan tunggangannya sama-sama terkejut. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk terus mematahkan formasi mantra, mencoba menghancurkan jalan keluar mereka. Hong. Simbol berkedip, dan wilayah pegunungan sekali lagi bergetar. Area formasi lain menyala, menyelimuti area tersebut. Sialan, ada berapa banyak jenis formasi? Singa berkepala 9 gemetar di dalam, dan memiliki firasat buruk bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah tindakan mereka, seluruh wilayah diterangi dengan cahaya yang tak pernah habis. Sebanyak 10 formasi simbol pembunuhan diaktifkan. Mereka dikuburkan di daerah ini dengan tujuan membunuh mereka di sini. Justru si kecil dan singa berkepala 9 di sini. Jika mereka akan digantikan oleh yang lain, penggantinya akan lama dipotong menjadi pasta daging, mati dalam formasi simbol pembunuhan ini. Langit sangat padat, dan ada cahaya ilahi di mana-mana. Semua jenis simbol di Sinai berubah menjadi panah cahaya, mengembun menjadi tombak perang, dan dirangkai menjadi pedang dewa. Ada juga kapak kecil yang berkelok masuk dan keluar saat mereka menyerang, dan itu sangat menakutkan. Akhirnya, mereka menyerang untuk keluar. Ada noda darah di tubuh mereka, membawa beberapa luka ringan. Siapa yang mengatur penyergapan ini? Singa berkepala 9 meraung marah. Bahunya tersapu oleh area simbol, menyebabkan darah segar mengalir. Cahaya keemasan melonjak tanpa henti di sekitar tubuhnya, membuatnya benar-benar marah. Si kecil membawa cermin tulang di tangannya sambil menatap ke kejauhan. Suara menghancurkan langit telah ditransmisikan, dan 5 formasi simbol pembunuhan telah diaktifkan, mengejutkan semua orang dari kejauhan. Apa? Formasi pembunuhan telah rusak. Petik 2. Ada total 10 orang yang bergegas, dan semuanya luar biasa. Semuanya adalah ahli muda, dan mereka mengungkapkan ekspresi heran. Singa berkepala 9. Mereka berteriak ketakutan. Setelah melihat manusia dan gunung berjalan keluar dari dalam asap dan debu, mata mereka semua menunjukkan tatapan kosong. Sebenarnya ada seseorang yang membuat hasil singa berkepala 9. Ini membuat pesta orang-orang terkejut. Awalnya, ini adalah salah satu tujuan Yi, karena dia ingin masuk ke dalam untuk mencari beberapa tunggangan. Saat ini, bagaimanapun, mereka merasa bahwa orang yang berada di atas punggung singa emas itu pasti bukan Yi. Itu sebenarnya adalah pemuda lain, membuat semua hati mereka bergetar. Itu dia. Setelah melihat dengan cermat, mereka mengenali si kecil. Justru bocah iblis di alam Dewa Void. Kalian ini siapa? Mengapa kalian mengatur formasi ini untuk menyergap saya? Suara si kecil sedingin es. Hujan deras beterbangan, menyebar ke 10 tubuh individu. Itu membuat mereka semua membumbung tinggi dengan gelombang cahaya yang berharga. Semua aura mereka menjadi sedikit lebih kuat.
Murid mereka semua sedingin es, namun tidak satu pun dari mereka membuka mulut untuk menjawab. Awan dan kabut menggelegak, seolah-olah akan menekan tanah, menyebabkan hujan menjadi lebih deras. Ini bukanlah fenomena alam, dan kemungkinan besar karena fakta bahwa ke-10 individu ini berdiri bersama sehingga hujan mulai turun dengan deras. Saat melihat ini, hati si kecil menggigil, dia bisa menebak dengan kasar identitas mereka. Menurut legenda, ketika klan hujan bermandikan hujan lebat, kemampuan suci mereka akan meningkat dalam jumlah besar. 8 tahun yang lalu, klan saya mengirim ahli untuk menghentikan si Ziling dan istrinya. Meskipun kami kehilangan beberapa ahli, kami masih berhasil membuat mereka melarikan diri ke barat berlumuran darah dan luka berat. Kemungkinan besar mereka tidak selamat. Petik 2. Salah satu dari mereka membuka mulut, dan tidak benar-benar mengungkapkan identitas kelompok mereka. Mereka hanya mengatakan sedikit informasi aneh ini, dan menatap si kecil, menunggu jawabannya. Pria kecil itu tanpa ekspresi saat dia dengan dingin menatap mereka. Jelas sekali bahwa orang-orang ini mencoba merasakan identitasnya. Jika anak itu dulu, maka dia pasti akan diliputi amarah, karena ini adalah dendam yang sulit dihilangkan. Pria kecil itu awalnya adalah seorang penguasa yang lahir alami, namun pada akhirnya, tulang makhluk tertingginya digali oleh Ibu Siyi. Menetes darah, itu ditanamkan ke dalam tubuh anaknya sendiri, Siyi. Wanita ini lahir di klan hujan. Pada akhirnya, mereka tidak meminta maaf, juga tidak mengakui kesalahannya sendiri. Sebaliknya, mereka melakukan perburuan besar 10.000 li dengan tujuan melenyapkan si Ziling dan istrinya. Pria kecil itu sangat dingin dan tidak terikat. Dia duduk di atas singa berkepala 9, dan tidak mengatakan satu kalimat pun. Dia hanya mengangkat cermin berharga di tangannya. Ini mungkin sedikit tidak perlu, tetapi bukankah sebagian kepalanya dipenggal? Kenapa mereka masih menyebutnya singa berkepala 9 lol? Episode ke-127, dengan judul Berburu dalam Hujan. Langsung ke dalam alurnya. Di sisi lain, ekspresi 10 orang berubah. Mereka berasal dari suku hujan, dan berpengalaman serta berpengetahuan luas. Mereka secara alami melihat bahwa cermin tulang yang berkilau dan tembus cahaya di tangan si kecil itu tidak biasa, dan jelas merupakan artefak berharga yang sangat kuat. Menyerang. Salah satu dari mereka berteriak keras. Orang-orang ini juga tidak banyak bicara. Mereka semua sangat menentukan, dan pada saat itu, semuanya mulai memancarkan cahaya warna-warni. Mereka kemudian mulai berkobar dengan dahsyat, dan pada akhirnya mengeluarkan suara seperti tsunami. Dengan suara honglong, 10 orang bergerak keluar, dan gelombang biru melonjak satu demi satu, menenggelamkan seluruh wilayah pegunungan. Klan hujan meminjam kekuatan air. Di langit, hujan deras turun. Seolah-olah itu tanpa henti memasok mereka dengan energi esensi. Dalam sepersekian detik, ke-10 individu itu menghubungkan langit dan bumi. Energi spiritual seperti lautan, dan simbol dipadatkan bersama. Mereka terbentuk menjadi 10 gelombang besar yang menelan segala sesuatu di depan mereka. Ini sebenarnya tidak benar-benar terbuat dari air, melainkan gelombang laut yang dibuat dari simbol-simbol yang terjalin. Hamparan tak terbatas ini menutupi langit, itu sangat mengejutkan dan menakutkan. Peng! Tak jauh dari situ, sebuah gunung kecil langsung tenggelam oleh ombak. Puncak gunung itu pecah, hancur berantakan. Bebatuan gunung bergemuruh, dan pohon-pohon kuno patah, langsung hancur. Bangkit, singa berkepala 9 meraung rendah, dan untaian manik-manik emas muncul. Itu menopang tubuhnya, memungkinkannya untuk melayang ke ketinggian yang tinggi dan menghindari 10 gelombang simbol, bahkan jika gelombang itu lebih kuat dari dirinya sendiri, itu tetap tidak berguna. Itu adalah satu set teknik berharga yang menakutkan.
Ketika 10 individu menggabungkan simbol mereka, kekuatan yang dipancarkan tidak sesederhana kekuatan 10 orang, melainkan setara dengan 20, bahkan 30 orang. Benar-benar mengejutkan. Bahkan si kecil sangat terkejut. 10 individu ini tidak biasa, tetapi yang lebih mencengangkan adalah teknik gabungan mereka yang berharga. Angin miring dan hujan halus memenggal bulan dan bintang. Orang-orang ini berteriak bersama, dan tetesan hujan di langit terkompresi bersama, semuanya membentuk bilah tajam. Sambil bersiul di udara, mereka berkedip-kedip dengan sinar cahaya yang menyilaukan, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu ke arah manusia dan gunung. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa setiap tetesan hujan adalah emas yang berbeda. Mereka menembus pegunungan di sekitarnya hingga dipenuhi lubang menganga dan langsung menghancurkan pepohonan kuno. Batu-batu besar diubah menjadi sarang madu, seluruhnya tertutup lubang. Singa emas meraung. Keempat kakinya menginjak ke bawah, tiba-tiba melompat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, secara heroik menyerang orang-orang ini dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, manik-manik bersinar, berubah menjadi gumpalan cahaya, melindungi tubuhnya. Buka langit dan gerakkan bumi. 10 orang itu berteriak. Pada saat ini, hujan deras turun dari langit, dan air yang terkumpul di bawah tanah mulai mendidih. Itu terbentuk menjadi negara air, luas dan tidak jelas. Simbol ada di mana-mana, menyapu mereka. Selain itu, danau besar di kejauhan bergabung, melingkari dirinya seperti laut yang marah saat datang. Itu memadatkan simbol dan berkedip-kedip dengan cahaya yang terang dan cemerlang, membawa serta kekuatan langit dan bumi. Suara gemuruh yang menindas itu seperti suara tsunami, dan gelombang laut mengguncang langit. Simbol yang tak terhitung, jumlahnya berlapis satu sama lain, menciptakan asal mula kehancuran. Itu adalah misi untuk menenggelamkan kelompok lelaki kecil yang terdiri dari 2 orang itu ke dalam dirinya sendiri. Singa emas menggigil dingin. Itu adalah tuan tanah terestrial, dan paling tidak menyukai jenis air ini. Selain itu berisi teknik yang berharga, dan memiliki jumlah simbol yang tidak diketahui yang terjalin, membuatnya merasa sangat ragu-ragu. Istirahat. Si kecil mengambil tindakan. Kelima jarinya terbuka, dan 5 sambaran petir keemasan muncul, mengguncang seluruh hamparan air. Pada saat yang sama, cermin tulang di tangan kirinya semakin meningkatkan kekuatannya, meletus dengan suara yang mengguncang dunia. Pancaran petir tebal keluar, menembus tirai hujan. Suara hong terdengar. Tidak ada yang tahu berapa banyak sinar petir yang menabrak dan menari-nari. Garis-garis ular emas terbakar dengan luar biasa, dengan cepat bergerak dengan cara yang gila. Jika ada air, maka ada petir. Mereka terhubung satu sama lain, sangat menakutkan. Kekuatan air berkembang hingga batasnya, dan petir terjalin ke tingkat yang paling kuat. Salah satunya adalah medium, dan yang lainnya adalah kekuatan ilahi. Keduanya bertabrakan bersama, menciptakan tabrakan paling menakjubkan. Dalam sepersekian detik, 6 orang berteriak dengan sedih, terbang keluar. Terlihat jelas bahwa tubuh mereka seluruhnya hangus hitam. Di dalam air hujan keluar untaian asap, mereka benar-benar hangus. 6 orang jatuh ke wilayah pegunungan, langsung hancur berkeping-keping. Ini karena fakta bahwa mereka telah diretas menjadi batu bara yang terbakar. Sedikit kekuatan saja akan memisahkan mereka. Ada 3 orang lainnya yang mengeluarkan darah dari mulut mereka. Tubuh mereka hitam hangus, namun mereka tidak mati di tempat. Mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut, gemetar sambil menunjuk pada si kecil. Kamu. Begitu mereka membuka mulut, sinar petir lain keluar. Mereka hanya mengucapkan kata-kata itu sebelum berpisah dan hancur berkeping-keping, sekarat di tempat. Hanya satu dari mereka yang memiliki luka yang relatif lebih ringan,
hanya separuh tubuhnya yang terbakar. Saat Kejang dalam keadaan ketakutan, daerah kepalanya belum bersentuhan dengan petir. Wajahnya seputih salju saat dia berkata dengan suara gemetar, "Kami melahirkan kematian kami sendiri." Bagaimana misteri mendalam perlombaan petir ada di tangan Anda? Benar, itulah tulang berharga Suan Ni. Ini digunakan khusus untuk menindas klan hujan saya. Kebencian yang luar biasa. Petik 2. Dia melarikan diri untuk hidupnya saat dalam keadaan cemas, memperingatkan orang-orang klannya. Namun, bagaimana si kecil bisa memberinya kesempatan seperti itu? Dia dengan cepat mendesak singa berkepala 9 untuk bergerak maju, menghentikan gerakan mundurnya dalam sekejap. Singa berkepala 9 memancarkan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya benar-benar mempesona. Itu berdiri tepat di sana, seolah-olah itu adalah dinding iblis berwarna keemasan, menghalangi jalan. Ini membuatnya melepaskan semua harapan, hatinya dipenuhi rasa takut. Pemuda ini masih sangat muda, namun dia sudah mendapatkan hasil dari singa berkepala 9. Memikirkan kembali ketika Si Yi seumuran dengannya, dia kurang lebih seperti ini juga. Bahkan jika Si Yi kuat, dia tetap tidak akan mengungguli si kecil sebanyak itu. Ketakutan besar tumbuh di dalam hatinya, dan tidak tahu apakah klan hujan salah atau tidak kali ini. Mengapa mereka harus memprovokasi pemuda yang menakutkan ini? Jika dia tidak diberantas hari ini, maka pasti akan ada kesulitan besar di masa depan. Saya bisa memberitahumu tentang ini. Aku anak itu sejak dulu. Pria kecil itu berbicara dengan lembut, dan matanya yang besar tampak memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan yang tak berujung. Seolah-olah dia sedang melihat peristiwa masa lalu 8 tahun lalu. Apa? Jenius ini ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah. Dia tahu dia mengacau. Saat itu, klan hujan melakukan banyak hal, jadi bagaimana mereka bisa dianggap bajik? Anak yang kehilangan tulang makhluk tertingginya benar-benar selamat, dan berhasil tumbuh menjadi alam yang menakutkan. Di masa depan, dia pasti akan membawa bencana besar. Dia seolah-olah sudah bisa melihat perang besar yang menjangkau langit di masa depan. Sejumlah besar tetua terpencil klan hujan akan beraksi. Berjalan keluar dari tanah leluhur mereka, mereka semua akan berperang dalam perang yang berlumuran darah. Anak ini mampu bertahan hidup setelah kehilangan tulang dewa, ini sudah merupakan tindakan menentang surga. Pikirannya berada di bawah terlalu banyak tekanan, dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, tidak. Kamu seharusnya tidak selamat. Petik 2. Jika anak ini tidak kehilangan tulangnya yang tertinggi, sampai tingkat kekuatan apa yang bisa dia raih? Dia pasti akan menjadi lebih tangguh, bukan? Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Si Yi seperti dewa. Dia tidak bisa dikalahkan. Selama dia masih ada, klan hujan saya tidak akan terpengaruh dan makmur selama beberapa milenium. Petik 2. Di saat-saat terakhirnya, dia tampak seperti sedang menggenggam sedotan terakhir. Dia memikirkan pemuda yang bahu-membahu dengan dewa, Si Yi. Hanya dia yang bisa menindas anak ini dan membasmi dia. Si kecil tidak mengatakan hal yang tidak perlu. Cermin tulang berkilau di tangannya berbalik, dan sinar petir tebal terbang keluar. Auranya menakutkan, menembus tirai hujan. Dengan suara honglong, dada orang itu menembus. Area itu menjadi hitam hangus, dan seluruh tubuhnya meledak. Singa emas menggigil. Kakak sumpah ini biasanya tersenyum nakal, namun sebenarnya dia memiliki sisi yang begitu keras dan tegas, membuatnya merasa sangat dihormati. Jumlah orang yang berasal dari klan hujan tidak bisa dianggap sedikit. Bahkan bagian terpencil ini memiliki 10 murid, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa akan ada lebih banyak pasukan yang mempertahankan jalan lain. Ayo pergi, kita akan membantai jalan kita.
Orang kecil itu sangat tenang. Ini adalah negara air. Danau besar dan sungai panjang melonjak. Kabut hujan berlama-lama di antara pegunungan besar, membuatnya tampak berkabut dan misterius. Hong! Tepat ketika kelompok si kecil melewati danau, sirip punggung muncul di permukaan danau. Setelah itu, monster besar melompat, mengambil sedikit ke arah pantai saat ombak putih meluap ke langit. Singa berkepala 9 ketakutan dan kesal, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Rasanya gelombang kekuatan yang menindas. Di pantai, mulut besar muncul, langsung menghancurkan sebagian hutan. Apalagi, area sinar cemerlang meledak. Simbol-simbol itu seperti hujan saat menyapu, menghancurkan gunung pendek dengan suara kaca. Monster macam apa itu? Sangat kuat. Petik 2. Itu naga ikan. Si kecil kaget. Di dalam danau itu, kepala naga yang menakutkan muncul di permukaan air. Matanya yang bersinar sebesar batu kilangan, dan gigi seputih saljunya kira-kira sepanjang 2 meter. Sisik ikan dingin berkedip-kedip dengan sinar ungu terang. Tubuhnya berbentuk seperti ikan. Di dalam air, itu memercikkan gelombang raksasa yang meluap ke langit. Ia menatap dingin pria itu dan tunggangannya di kejauhan, namun tidak mengejar mereka. Hati si kecil tergerak dan dia berkata, dunia kecil ini sepertinya memiliki cukup banyak bahaya. Kita harus berhati-hati. Naga ikan ini tidak boleh diprovokasi. Petik 2. Mereka bergegas menyusuri rute, menuju jalan yang berbeda. Mereka tidak bertemu banyak makhluk di sepanjang jalan, karena para jenius dari ras lain tidak berani tinggal di wilayah berair ini terlalu lama. Aliran cahaya melintas, dan teknik berharga si kecil menyebabkan jenius ke-11 dari klan hujan mati. Bulan perak melesat lewat dan kepala tertunduk, mengambil nyawa mereka. Ini semua adalah jenius dari klan hujan. Membunuh begitu banyak dalam satu hari, tidak perlu memikirkannya lagi. Pihak lain pasti akan merasakan kesedihan yang tak tertandingi, karena dia saat ini mengubur elit generasi berikutnya. Petir melintas, dan serangan si kecil menembus tubuh orang lain. Daerah itu hangus hitam, dan mayat jatuh ke tanah. Saya membunuh total 30 orang. Saya menduga masih ada lagi. Mengapa klan hujan mengirim begitu banyak orang? Seharusnya tidak seperti ini, kan? Si kecil mulai meragukan. Apakah ada kebutuhan untuk membicarakan ini? Ini jelas karena mereka tidak mematuhi aturan dan menggunakan cara khusus untuk menyelinap ke beberapa orang ekstra, kata singa berkepala 9. Di depan lorong yang berbeda, ada satu orang duduk. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh, memancarkan aura yang menakutkan. Simbol-simbolnya dekat dan banyak, meninggalkan bekas di langit dan menenggelamkan daerah ini. Orang itu saat ini sedang berlatih latihan pernapasan. Lautan energi inti antara langit dan bumi menggelegak, berkumpul bersama. Simbol tak berujung bergelombang dan berkedip seperti genangan air yang luas. Mereka naik dan turun seperti pasang surut, mengintimidasi langit. Jika ada seseorang di sini, mereka pasti akan tercengang. Jenis pemuda ini benar-benar terlalu menakutkan dan jarang terlihat di dunia ini. Tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah telah berubah menjadi batu. Sama seperti ini, individu menjaga lorong, menunggu kedatangan seseorang dari sisi lain. Tidak jauh di kejauhan, ada beberapa orang. Pada saat ini, mereka tidak lagi memusatkan energinya, dan malah sudah berdiri sejak lama untuk berjalan di tepi danau. Laki-laki bermartabat, dan perempuan anggun, semuanya memancarkan aura yang kuat. Aku ingin tahu kapan adik sepupu Si Yi akan datang. Jika dia ada di sini, lupakan tentang bocah iblis itu, bahkan jika seekor binatang purba datang, itu masih akan menyerah. Petik 2. Dia sudah menjadi individu di dunia yang berbeda dari kita. Dia sendiri memasuki tanah terlarang kuno untuk mencari tulang surga. Jika dia berhasil mendapatkannya tanpa masalah,
maka saya pikir itu tidak akan lama sebelum dia muncul. Petik 2. Beberapa orang dengan lembut berdiskusi. Ketika nama Siyi disebutkan, semua wajah mereka menjadi serius dan penuh hormat. Mata mereka penuh dengan penghormatan, seolah-olah mereka telah menyebut nama Tuhan, takut menerima semacam hukuman ilahi. Salah satu dari dua pahlawan klan hujan kita ada di sini. Dengan reputasi yang terkenal bahkan di dalam istana kekaisaran, bahkan jika kekuatan mereka tidak sehebat sepupu Siyi, itu masih akan jauh melampaui para jenius lainnya, kata seorang wanita. Orang-orang ini secara bersamaan melihat ke arah pintu masuk. Ada satu sosok duduk bersila di lantai. Simbol terbakar dengan subur, dan suara gemuruh terdengar. Seolah-olah tubuh itu menyatu dengan dunia, menenggelamkan area itu dalam cahaya ilahi. Ini adalah salah satu dari dua pahlawan klan hujan. Dengan kekuatan yang luar biasa, mereka melewati 10.000 li gurun besar di masa lalu. Setelah mengalahkan sejumlah besar anak bangsawan, mereka menjadi terkenal bahkan di dalam keluarga kekaisaran. Saya khawatir orang itu tidak akan muncul. Jika tidak, kematian akan segera terjadi tanpa keraguan. Selain salah satu dari dua pahlawan klan saya, jangan lupa bahwa masih ada orang-orang itu. Seorang pemuda mencibir. Tatapannya berkibar, melihat ke arah puncak gunung tidak terlalu jauh. Diam. Seorang wanita muda menasihati dengan suara rendah. Orang-orang ini terus waspada, semuanya menampakkan ekspresi serius tanpa mengatakan apapun. Tidak baik. Raja Iblis kecil itu sedang membunuh. Orang-orang kita semuanya telah terbunuh. Tepat pada saat itu, seorang ahli klan hujan dengan separuh tubuhnya hangus hitam muncul. Apa katamu? Di samping danau, seorang wanita mengangkat alisnya, bertanya dengan keras. Kakak keenam, 10 jenius unik yang dibesarkan secara khusus, serta beberapa senior kita semuanya telah terbunuh. Raja Iblis kecil itu muncul dari rute berbeda. Segera setelah orang itu selesai berbicara, dia jatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya mengeluarkan listrik, darah mengalir tanpa henti dari mulutnya. Apa? Ketika sekelompok orang ini mendengar ini, penglihatan mereka menjadi gelap. Bagaimana anak itu bisa begitu tangguh? Dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Bagaimana dia bisa menahan para jenius berusia 16 dan 17 tahun dari klan hujan? Kali ini, mereka membayar biaya yang sangat besar. Mereka memberi beberapa manfaat klan besar lainnya dengan imbalan beberapa slot masuk. Itu semua demi menemukan harta karun yang paling dibutuhkan klan hujan di dunia ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan kehilangan begitu banyak orang bahkan sebelum menemukan harta karun itu. Dari awal hingga akhir, mereka kehilangan total lebih dari 10 orang jenius. Harga ini terlalu tinggi dan tak tertahankan. Di tengah hujan, seorang pemuda muncul. Dia duduk di atas singa berkepala 9, dan cahaya keemasan terang dan gemerlap. Itu hampir menyebabkan kabut hujan menghilang, seolah-olah dewa telah turun dari surga. Si kecil tiba, tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Persis seperti ini, dia membantai jalannya. Sepanjang jalan, dia telah berburu di tengah hujan, membunuh total 18 orang jenius klan hujan sejauh ini. Ini sebenarnya adalah singa berkepala 9. Dikenal sebagai Raja Ilahi selama tahun-tahun kuno, bagaimana itu bisa menjadi tunggangannya dan menyerah padanya. Petik 2. Singa berkepala 9 di masa lalu setara dengan pahlawan bela diri. Dengan menjadi tunggangan, itu tentu saja menyebabkan keributan besar. Orang-orang ini langsung terdiam, merasa seolah-olah gunung besar langsung menekan mereka. Apa artinya itu? Sepupu muda Siyi bisa melakukan ini beberapa tahun yang lalu. Dengan pupilnya terbuka, siapa yang bisa menahannya? Petik 2. Kamu benar. Saudara Yi adalah makhluk tertinggi yang lahir alami,
dan tidak ada yang setara dengannya. Petik 2. Mereka menggunakan orang yang bahkan lebih kuat sebagai perbandingan, namun, ini semua demi kenyamanan diri mereka sendiri. Pada kenyataannya, ekspresi kaget dan hormat di mata mereka sulit untuk disembunyikan. Hong, tepat pada saat ini, si kecil mulai bergerak. Tangan kanannya terangkat, dan cermin tulang Xuan Ni berkedip-kedip. Sebuah simbol terkondensasi di atas permukaan cermin, dan kemudian memancarkan seberkas pancaran petir ilahi. Petir emas menyala terlalu kuat, menghantam tepi danau. Orang-orang ini terkejut, semuanya mengoperasikan simbol mereka untuk membela diri. Orang yang sebelumnya datang untuk menyampaikan berita itu roboh di lantai. Dia disambar cahaya petir, tubuhnya langsung hancur berantakan. Diledakkan berkeping-keping, dia tewas di tempat. Semua anggota klan hujan terkejut dan marah. Pada saat yang sama, mereka merasakan sedikit ketakutan. Pemuda ini melakukan ini untuk memamerkan kekuatannya, membunuh ikan yang lolos dari jaring di depan mata mereka. Tidak ada yang bisa mencegahnya, membuat semua punggung mereka gemetar. Cahaya keemasan bersinar terang di sekitar singa berkepala 9, membawa si kecil maju selangkah demi selangkah. Seolah-olah perang yang Tuhan turunkan ke bumi. Aura yang kuat dan menakutkan mengalir keluar, menyebabkan mereka bergetar. Ketika saya melihat ke masa depan yang jauh, saya melihat area kekacauan utama. Ketika saya berbalik, segala sesuatu di belakang Anda telah berubah menjadi rentang ketiadaan. Saya bertanya-tanya mengapa demikian. Petik 2. Tepat pada saat itu, sosok yang duduk di depan lorong berdiri. Simbol menutupi langit saat mereka berkedip, dan dia mengungkapkan penampilan aslinya. Salah satu dari dua pahlawan klan ternyata perempuan, usianya sekitar 15-16 tahun. Episode ke-128, dengan judul Psikis. Langsung ke dalam alurnya. Namanya Yu Zimo. Pakaian hitam menutupi tubuhnya, beterbangan tertiup angin. Kulitnya berkilau, dan bulu matanya panjang. Muridnya cerdas dan dalam, seolah-olah dia langsung keluar dari sebuah gambar. Dia sangat cantik, dan memiliki sifat spiritual yang jarang terlihat. Orang-orang klan hujan semua menatap kosong. Mereka semua tahu betul betapa berbakatnya pahlawan Yu Zimo. Dia memiliki jenis kekuatan psikis khusus, dan terkadang dengan aneh memahami penyebab dari hal-hal yang tak terlukiskan. Tidak ada yang tahu persis jenis kekuatan ilahi apa ini. Semua orang di dalam klan sangat mengaguminya. Jika bukan karena keberadaan Yi, maka dia pasti akan menjadi lebih mempesona. Si kecil sebenarnya tidak tahu tentang hal-hal ini, dan dia juga tidak terlalu peduli. Dia tenang dan santai, duduk tegak di punggung singa berkepala 9. Dia dengan kepala dingin memandang orang-orang ini, bersiap untuk bertarung dalam pertempuran besar. Dia sekelas dengan Yi. Aku tidak bisa melihat melalui dia, dan tatapanku tidak melewatinya. Dia diselimuti kabut. Yu Zimo membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Seolah-olah mutiara dan giok jatuh ke mata air yang jernih untuk menciptakan bunga air, lembut dan bersemangat. Dia membunuh 18 ahli dari klan hujan saya. Zimo, kamu harus menangkapnya. Beberapa orang di samping danau secara bersamaan membuka mulut. Mereka berjalan dengan langkah besar dengan tujuan mengulurkan tangan membantu. Mereka sangat percaya pada gadis berusia 15 hingga 16 tahun ini, dan tahu bahwa dia sangat kuat. Gerakan santai atau perubahan ekspresi saja akan membawa kekuatan ilahi. Ini adalah seorang gadis dengan kekuatan psikis. Tentu saja saya akan bergerak. Alasan kenapa aku duduk di depan lorong adalah menunggu kedatangannya, ucap Yu Zimo. Dia dianggap sebagai anggota klan hujan. Alasan dia memasuki Hundred Shattering Mountains kali ini adalah karena perintah dari para tetua untuk menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh seseorang.
Dalam waktu sedetik, temperamen Yu Zimo benar-benar berubah. Simbol berwarna cian muncul, menandai area di belakang punggungnya. Dengan perasaan yang sangat kuno, seolah-olah sebuah gulungan tua telah dibuka. Ini adalah kata untuk kekuatan psikis. Itu memancarkan cahaya kabur, dan setiap karakter adalah 3 dimensi. Seolah-olah mereka hidup, melepaskan energi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Baik, Zimo, cepat bergerak dan tangkap dia. Petik 2. Semuanya bersuka cita. Mereka tahu bahwa adik perempuan junior keluarga mereka sendiri menggunakan kekuatan ilahi yang besar. Biasanya, sangat sulit untuk melihatnya mengungkapkan semua ini, karena itu hanya akan terjadi sekitar setahun sekali. Si kecil duduk di atas singa berkepala 9 tanpa bergerak sama sekali. Dia dengan tenang menyaksikan semuanya, namun, di matanya ada tampilan yang mengancam. Di dalam hatinya, selama itu adalah musuh, tidak peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki orang itu. Segel. Yu Zimo berbicara dengan ringan. Suaranya terdengar seolah-olah ditransmisikan dari luar surga ke-9, dan suara lembut itu membawa sedikit rasa dingin yang berbeda yang dipenuhi dengan niat membunuh. Simbol-simbol ini semuanya berkilau dan tembus cahaya, dan sepertinya telah dicetak dengan dingin. Kilau logam yang cerah dan mempesona berkedip-kedip, namun itu membawa aura kuno, kekuatan mereka mencengangkan. Hong, si kecil mulai bergerak. Dia secara alami tidak akan bertindak pasif dan menunggu serangan itu datang. 10 jarinya secara bersamaan terulur, dan 10 aliran petir keemasan membelah keluar. Itu menembus melalui area simbol ini, berdering dengan suara pipa. Itu terus-menerus, mengeluarkan suara ledakan. Banyak simbol disambar petir, mengubahnya menjadi kembang api di udara. Fluktuasi energi yang indah dan indah mengejutkan semua orang. Namun, ini adalah gulungan kuno berbintik-bintik. Energi yang terkumpul selama bertahun-tahun tampaknya hampir tak terbatas. Setelah semua simbol dihapus, mereka benar-benar terlahir kembali dari posisi semula, memancarkan tekanan lagi. Dekat dan banyak simbol menutupi area ini ke segala arah. Itu seperti kutukan Tuhan, menghamburkan gulungan-gulungan kuno dari surga dan menyegel langit. Fluktuasi yang menakutkan muncul. Meski datar dan tidak sekeras itu masih seperti lautan, perlahan bergerak naik turun. Gelombang yang kuat bisa meluap ke langit kapan saja dan menyebabkan awan gelap itu tersebar. Si kecil merasa jantungnya bergetar. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan menggunakan kekuatan untuk menyatukannya. Di depannya muncul sepasang piringan berwarna perak. Mereka bergabung bersama sebelum berputar perlahan. Suara kaca terdengar tanpa henti. Piringan perak itu menghancurkan dan memadatkan simbol, memusnahkan tanda-tanda yang padat dengan tujuan menembus tirai cahaya yang menyegel ini. Dunia gulungan. Yu Zimo dengan lembut berteriak. Kali ini, suaranya cerah dan jernih, bergema di antara langit dan bumi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, terbakar dengan luar biasa. Suara gemuruh terdengar, dan aura di area ini segera mulai bergetar hebat. Di dalam kekosongan, karakter terbentuk. Sebuah gulungan kuno diurai, secara bertahap menjadi semakin menonjol. Itu semakin kental, seolah-olah itu adalah gulungan penyegel iblis dari surga, yang bertujuan untuk menyegel si kecil dan kelompoknya. Ekspresi singa berkepala 9 berubah. Teknik berharga wanita muda ini aneh dan kuat, unik tak terduga. Ia menggerakkan kepala dan ekornya menjadi putih bersiap menggunakan artefak berharga untuk mempertahankan dirinya. Si kecil berteriak ringan, dan tidak berani bertindak sembarangan. Dia membenamkan dirinya dalam kemegahan perak, mengelilingi dirinya dengan piringan bulan. Kedua tangannya mengoperasikan cakram perak besar itu, perlahan membuatnya maju untuk menghancurkan gulungan itu dan menghancurkan segelnya. Hong! Plat berwarna perak menghantam langit,
bertabrakan dengan gulungan itu. Semua jenis tanda misterius menyala, seolah-olah itu adalah bintang di langit. Segel, segel, segel. Wanita muda itu terus berbicara. Seluruh tubuhnya bersinar, dikelilingi oleh semua jenis karakter kuno. Dia tampak seolah-olah akan meninggalkan tanah dan terbang. Buka. Si kecil juga meraung keras. Auranya meledak ke langit, dan matanya menunjukkan cahaya keemasan. Rambutnya mulai berdiri tegak, dan temperamennya berubah drastis, menjadi kaku dan kuat hingga ekstrim. Itu mirip dengan komet yang menabrak lautan. Daerah ini meletus dengan ombak yang meluap, dan yang berbeda adalah semua gelombang ini terkondensasi keluar dari simbol. Mereka bahkan lebih menakutkan, menelan segala penjuru. Para jenius lainnya dari klan hujan semuanya melarikan diri. Mereka lari jauh dari daerah ini karena takut terjebak dalam pusaran gulungan ini. Di angkasa, untaian cahaya menari di mana-mana. Simbol-simbol terjalin, dan suara petir terdengar tanpa henti. Gulungan kuno berbintik-bintik tersapu, tampak seperti galaksi yang semakin terang. Dis berwarna perak itu juga bergetar hebat. Segera setelah itu, dua batu besar terbelah sebelum bertabrakan dengan keras. Dengan suara honglong, gumpalan cahaya perak keluar dari ledakan. Seolah-olah gunung berapi meletus, menerjang ke langit. Langit berguncang dan tanah berguncang. Sungai-sungai besar melonjak pesat, dan hutan pegunungan bergemuruh. Akhirnya, cakram berwarna perak itu meledak, membentuk titik cahaya tak berujung. Itu menembus gulungan kuno, memecahnya menjadi dua di langit, menyebabkan semua simbol lenyap. Teknik psikis Simo telah gagal. Orang-orang klan hujan tercengang. Mereka merasakan kengerian mutlak di dalam hati mereka. Tidak perlu cemas. Kami baru saja mulai. Petik 2. Individu yang kuat tenang saat mereka terus mengamati pertempuran. Gulungan kuno menghilang. Kabut hujan naik, mengalir deras di tempat Yuzimo berdiri. Itu membentuk bunga air yang berkilau dan tembus cahaya satu demi satu. Mereka melayang-layang di sekitar area itu, mengumpulkan simbol-simbol yang misterius. Hujan berfungsi sebagai senjata, berputar dan memenuhi langit. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Yuzimo, membentuk kelopak bunga yang berkilau dan tembus cahaya. Mereka sangat cantik saat mereka berkedip dengan cahaya warna-warni yang menakjubkan. Si kecil mengungkapkan senyuman yang terpancar dari sudut mulutnya. Dia ingin klan hujan paling banyak menggunakan teknik jenis ini, karena ini sama dengan menyelesaikan petirnya. Segera setelah petir dimatikan, kekuatannya akan berlipat ganda. Dalam suara cici, area kelopak yang berkilau menari tertiup angin. Mereka bergegas maju dengan niat membunuh seolah-olah mereka pedang terbang. Menutupi langit, mereka tajam dan menembus. Istirahat. Pria kecil itu dengan ringan berteriak. Pancaran listrik terbang secara horizontal, menyebabkan cahaya keemasan menutupi segalanya. Itu terbang ke depan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam suara kehancuran, semua kelopak yang bersinar hancur. Simbol itu padam, dan beberapa helai petir menyambar di depan Yuzimo, memaksanya untuk mundur dengan cepat. Dengan suara kaca, bagian dari lengan bajunya hancur, memperlihatkan bagian dari lengan putih saljunya. Apalagi telapak tangannya agak merah setelah menerima pukulan berat. Jika itu orang lain, lengan itu pasti akan hancur. Pada saat yang genting, dia menggunakan kekuatan simbol, menghilangkan sebagian dari kekuatan petir ke tanah. Teknik berharga kilat yang dia pahami dengan sempurna menindas teknik klan hujan kami. Ini tidak bagus. Orang-orang yang menyaksikan menggigil dalam hati, semuanya menjadi tidak stabil. Hujan deras turun, menenggelamkan wanita muda itu. Uap di area itu melonjak, menutupi sosoknya dalam kabut gelap. Cahaya bersinar di seluruh tubuhnya saat dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan simbol. Yi, tidak bagus. Tepat pada saat itu,
singa berkepala 9 tiba-tiba menjadi ngeri. Ia berbalik untuk lari, karena merasakan bahaya besar. Si kecil tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengungkapkan ekspresi terkejut. Hujan semakin deras. Tanpa disadari, awan gelap menekan, mengelilingi mereka ke segala arah. Pada saat ini, suara kaca terdengar, dan petir cian mereda, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Ini tidak diciptakan dari kekuatan manusia, melainkan melalui kekuatan ilahi yang tak tertandingi di dunia. Singa berkepala 9 dan si kecil melompat pada saat itu, menghindar ke samping. Kaca. Di sampingnya, gunung pendek disambar petir ini. Itu pecah berkeping-keping di tempat, dan saat bebatuan berjatuhan, itu menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Sangat kuat, Zimo mengembangkan teknik berharga ini ke tingkat kesempurnaan. Dia bisa kes kapan saja, tanpa perlu persiapan sama sekali. Petik 2. Dari hujan muncul kilat, dan mereka saling melengkapi. Inilah yang membuat keberadaanku unik di dalam klan hujan. Petik 2. Beberapa murid semuanya sangat tersentuh secara emosional. Hong. Petir berwarna cian menerobos, menyerang ke arah si kecil. Itu terus turun, dan pancaran petir yang menakutkan membuat orang ngeri. Orang kecil itu menggigil. Dia memegang cermin tulang Suanni di tangannya, dan juga melepaskan petir emas. Itu bergegas menuju gadis jenius klan hujan, menciptakan lautan pancaran listrik. Suara petir bergemuruh, memekakkan telinga dan memekakkan telinga. Petir terjalin di tengah hujan, membawa kedua belah pihak ke dalam kondisi berisiko. Pertarungan paling intens mulai terjadi di antara mereka. Weng, gadis klan hujan mengeluarkan artefak berharga. Payung besar terbang keluar, menciptakan tirai hujan. Itu memblokir guntur dan kilat, melindungi dirinya di tengah. Meskipun dia bisa membimbing petir, dia masih paling mahir dalam kekuatan air dari klan hujan. Dia masih tidak bisa menangkap si kecil setelah sekian lama, dan semakin lama mereka bertarung, semakin berat perasaannya. Kaca. Tepat pada saat ini, si kecil juga mengeluarkan artefak berharganya. Cahaya ilahi emas menyala dengan luar biasa, seolah-olah matahari terbit dari cakrawala. Naga meraung dan naga banjir mendesis, dan sepasang gunting tulang terbang keluar. Dengan suara yang lembut, payung berharga itu rusak, seketika menjadi compang camping dan berlubang. Sementara itu, seberkas kilat emas terbang melewatinya, mengikuti payung berharga yang rusak dan jatuh ke tubuh wanita muda itu. Dalam suara pipa, busur listrik menghantam bahu wanita muda itu. Meskipun simbol yang menutupi tubuhnya berkedip-kedip dengan keras, dia masih batuk seteguk darah. Kilat emas menghujani tanpa lubang, mengalir deras. Selain itu, gunting tulang emas itu turun, sekali lagi dengan kuat mengiris, memotong payung yang berharga itu. Itu benar-benar rusak dan cacat, hancur tak bisa dikenali. Ayah, artefak berhargaku. Si kecil merasa hatinya sakit. Sepasang gunting tulang berwarna emas itu membawa terlalu banyak kekuatan, menghancurkan artefak berharga lainnya. Itu membuatnya mencubit wajahnya dan mengunci alisnya. Namun, dia masih tidak punya pilihan. Pada momen hidup dan mati yang genting, dia pasti tidak bisa bersikap lunak pada lawannya. Dia harus menggunakan semua kekuatannya, jika tidak, hidupnya sendiri mungkin dalam bahaya. Hong, si kecil mengangkat tangannya, dan cermin tulang di tangannya memancarkan cahaya. Itu diterangi dengan cahaya keemasan menakutkan yang ditujukan ke Yuzimo. Petir emas menyambar keluar, dengan keras dan menakjubkan. Menekan, Yuzimo dengan lemah berteriak, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Artefak berharga muncul dari tubuhnya yang terbuat dari bulu ungu. Itu adalah satu set pakaian berharga yang memancarkan cahaya warna-warni yang indah. Dalam suara gemuruh, Yuzimo memuntahkan seteguk besar darah.
Dia mencoba untuk menghentikan serangan itu, dan pakaian berharga di tubuhnya berkedip dengan cahaya terang. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu masih hancur berantakan, dan tidak cocok untuk cermin tulang Suanni. Tubuh telanjang yang indah terlihat, putih bersih dan bersinar dengan kilau. Artefak berharga dihancurkan, dan dia terbang secara horizontal. Pakaian pelindung di tubuhnya semuanya secara alami tersebar seperti abu dan tersebar seperti asap. Si kecil tidak ragu-ragu, dan tangan kanannya terulur. Telapak tangannya berkilauan dan tembus cahaya, mengirimkan seberkas petir tebal keluar menuju Yuzimo. Menolak, wanita jenius klan hujan dengan lembut berbicara, dan teknik berharga psikisnya sekali lagi terbentuk. Karakter yang tak terhitung jumlahnya membungkus tubuhnya, muncul pada momen penting ini. Itu mengelilinginya, melakukan pertahanan. Ini adalah gulungan belang-belang, membungkus wanita muda itu tanpa sehelai pun pakaian di sekitar tubuhnya yang putih bersih dan berkilau. Simbol-simbol itu padat saat dia menahan pancaran petir ilahi lelaki kecil itu, yang terjalin menjadi lautan. Karakter kuno terbentuk di area ini, memancarkan suara dan sinar cahaya yang menyilaukan, menyebabkan tubuhnya tampak lebih putih membutakan. Itu untuk sementara memblokir kekuatan petir ilahi. Si kecil terhalang sejenak. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Pinggangmu terlalu kurus, seperti ular. Juga, meskipun dada dan bokong Anda sangat besar, itu sebenarnya tidak sehat. Sosokmu tidak bisa dibandingkan denganku, sangat menghambat kemampuan bertarungmu." Petik 2. Wanita jenius klan hujan yang sebelumnya menahan nafas sambil benar-benar fokus pada pertarungan tiba-tiba berteriak pada saat itu setelah mendengar kata-kata itu. Seluruh tubuhnya bergetar, dan simbol-simbol itu mulai bergetar dengan keras. Gulungan kuno berbintik-bintik itu juga berkedip terus-menerus, menjadi tidak stabil. Hong, si kecil tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan cermin tulang Suanni, menciptakan kilat. Di saat yang sama, tubuhnya juga memancarkan pancaran petir, melesat di depannya. Episode ke-129, dengan judul Yang Dibatasi. Langsung ke dalam alurnya. Anak ini terlalu rendah. Bagaimana dia bisa bertindak seperti ini? Semua anggota klan hujan mengutuk. Ini benar-benar layak menjadi anak gila dari alam Dewa Void. Mereka hanya berhubungan dalam waktu yang singkat, namun mereka telah menyaksikan yang terbaik. Hati Yuzimo benar-benar kacau, dan semua simbol di sekitar tubuhnya goyah. Di sisi lain, si kecil menyerang dengan kasar. Petir emas seperti ombak saat garis demi garis melesat ke depan. Peng! Gulungan kuno berbintik-bintik rusak, dan tubuh putih salju dan tubuh indah jatuh. Wanita jenius klan hujan menjadi pucat karena ketakutan. Si kecil mengambil kesempatan untuk menyerang dengan cepat dan kasar. Petir terjalin, menyebabkan area ini terbakar dengan subur. Maju terus. Semua orang keluar bersama dan memenggal kepalanya. Di sebelah danau, para jenius itu berteriak keras. Semua tubuh mereka mulai berkedip dengan simbol, bergegas maju bersama. Mereka ingin menghalangi dan membunuh si kecil, sama sekali tidak ingin melihat Yuzimo jatuh. Weng! Kecepatan si kecil itu cepat. Setelah mengalahkan wanita jenius klan hujan, dia mengikutinya dengan satu langkah maju. Sebuah tinju menghantam keluar, pancaran cahaya menghantam simbol terakhir yang menutupi tubuhnya. Yuzimo batuk darah, yang menetes ke dadanya yang berkilau dan putih bersih, menciptakan pemandangan yang sangat menarik. Untaian cahaya aneh keluar dari matanya, menjalin jaring untuk menjebak si kecil. Ini adalah serangan terakhir dari teknik berharga psikisnya. Jika ini gagal, maka dia harus mengaku kalah. Kepalan tangan si kecil memancarkan cahaya, langsung menyerang jaring. Kekuatannya tidak goyah sedikit pun, menyerang ke depan seperti sebelumnya.
Meskipun pancaran petir terselubung, kekuatan divine yang menakutkan dari tinju tetap ada. Segel. Suara ilahi keluar dari mulut Yuzimo saat dia menghabiskan segalanya untuk membela diri. Sepasang lengan giok disilangkan, putih dan mempesona. Mereka berkedip-kedip dengan kilau yang berkilau dan tembus cahaya, menghalangi di depan tubuhnya untuk menahan kekuatan tinju itu. Kaca. Tepat ketika mereka bersentuhan, lengannya patah. Gelombang kejut yang sangat besar ditransmisikan ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia bergetar hebat. Itu membuat sudut mulutnya berlumuran darah. Telinganya berdenging dengan suara weng-weng, dan seluruh kerangkanya terasa seperti akan hancur berkeping-keping. Ini adalah gelombang kekuatan ilahi yang tak terhentikan. Jika bukan karena fakta bahwa dia menyebarkan kekuatan yang luar biasa ke seluruh 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang, lengannya pasti akan hancur menjadi kondisi yang mengerikan. Dari segi tubuh fisik, si kecil bisa bersaing dengan binatang purba berdarah murni muda. Bertabrakan dengan gadis jenius manusia seperti ini, secara alami akan jauh lebih unggul. Meskipun dia sebagai seorang jenius, itu masih belum cukup, karena tubuh fisiknya tidak dapat menandingi tubuhnya. Yuzimo terbang secara horizontal, mengeluarkan darah dari mulutnya. Sepasang murid yang dalam dan cerdas mengungkapkan ekspresi terkejut. Baru saja, kekuatan fisik gila yang dia lihat adalah sesuatu yang hanya dia alami dari Si Yi beberapa tahun yang lalu. Dia tidak pernah berharap anak ini menjadi seperti ini juga. Adik pinggang ular air, mau kemana kamu? Pria kecil itu memanggil, tampak mengejeknya. Namun, dia melihat ledakan cahaya ilahi lainnya meledak, dan tinju lain meledakkannya. Selain itu, gunting tulang emas dan cermin Xuan Ni juga naik, bertujuan untuk memberikan pukulan fatal terakhir. Di tepi danau, sejumlah besar jenius menyerang secara kooperatif. Namun, mereka tidak dapat menghentikan momentum si kecil, dan tidak dapat mengubah apapun. Hal ini membuat mereka sangat terkejut. Mereka dikenal sebagai orang jenius, dan akan dengan gemilang naik ke tampuk kekuasaan di masa depan dalam klan mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemuda itu bahkan dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, ini membuat mereka merasa takut. Weng. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi yang menakutkan menyerang langsung ke si kecil dan singa berkepala 9. Simbol menutupi langit, seolah-olah letusan gunung berapi mengguncang langit dan bumi, menciptakan pemandangan yang mempesona. Tidak baik, si kecil berteriak dengan keras. Fluktuasi energi jenis ini terlalu menakutkan, jauh melampaui batas yang bisa dia tanggung. Dia dengan cepat mengambil gunting emas dan bertahan dari gelombang fluktuasi ini, jika tidak, sesuatu yang buruk mungkin terjadi di sini. Pesta yang mendekat pasti lebih menakutkan daripada kelompok jenius di seluruh level. Aohou, singa berkepala 9 juga meraung keras. Bulu emasnya berdiri tegak, dan rasanya seperti sedang diincar oleh makhluk raksasa dari dalam gurun besar, seolah-olah akan dimangsa. Ia tidak punya pilihan selain memuntahkan untaian manik-manik emas. Itu melakukan pertahanannya, melawan gelombang kekuatan surgawi ini. Jika tidak, itu akan diubah menjadi pasta daging bersama dengan si kecil. Oh tidak, tubuh si kecil bergetar, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri. Dia tiba-tiba menoleh, memperhatikan bahwa gelombang menakutkan muncul dari arah lain juga. Itu melonjak hebat dalam sekejap, dan simbol tak berujung melesat ke arah mereka. Tekanannya terlalu besar. Jika mereka terjebak di dalamnya, itu pasti akan menggilingnya menjadi saus daging. Bagaimana bisa ada lebih banyak? Sebenarnya ada berapa banyak ahli? Singa berkepala 9 juga mulai berteriak. Itu benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah telah tenggelam melalui gerbang menuju neraka. Bagian utara, barat, selatan, dan timur semuanya berguncang.
Sosok-sosok muncul, menghalangi setiap arah. Mereka masing-masing bergerak, mengepung daerah itu dan memotong rute pelarian si kecil dan singa emas. Keempat individu itu mengerahkan kekuatan mereka bersama. Riak muncul di depan masing-masing tubuh mereka, mendorong ke depan. Seolah-olah bendungan meledak dari 4 arah. Ini adalah gelombang besar yang tercipta dari simbol, menghempas ke arah si kecil. Bagaimana bisa begitu kuat? Si kecil mengontrak pupil matanya, merasa ada yang tidak beres. Dia mengoperasikan kedua artefak berharga itu, tanpa berusaha membela diri. Gunting tulang emas itu bergetar, seolah-olah dua naga banjir sedang bergelung bersama. Mereka mengeluarkan kabut cahaya pembunuh, menghalangi individu dari timur. Cermin tulang putih bersih yang berharga bersinar, dan kilat tebal yang berkedip-kedip menghantam individu utara dengan suara guntur. Singa berkepala 9 juga mengerucutkan bibirnya. Ia merasakan bahaya, dan meraung ke arah langit. Itu memuntahkan 9 gigi ganas emas, membunuh jalan mereka menuju individu di barat. Sementara itu, untaian manik-manik tulang kristal itu menekan selatan. Untungnya mereka memiliki total 4 artefak berharga. Masing-masing sangat kuat, mirip dengan artefak berharga yang dimiliki spesies archaik dewasa. Jika mereka tidak memiliki 4 harta simbol berharga ini di tangan mereka, si kecil dan singa berkepala 9 kemungkinan besar akan dihancurkan hidup-hidup oleh tekanan yang menindas menjadi pasta daging tanpa banyak perlawanan. Ada yang salah. Bagaimana bisa 4 ahli di level ini tiba-tiba muncul sekaligus? Ini terlalu tidak biasa. Singa berkepala 9 meraung dengan suara rendah. Jika individu muda seperti itu dapat mencapai alam kekuatan yang begitu besar, maka individu itu pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Semua orang sadar akan hal ini, jadi mereka keluar sebagai 4, bergandengan tangan untuk mencegah hal ini. "Kalian ini siapa?" teriak si kecil. Di samping danau, para jenius klan hujan sedang bersuka cita. Mereka tahu bahwa beberapa individu yang tersembunyi di dalam puncak gunung telah pindah. Kekuatan mereka mutlak, dan tidak peduli seberapa kuat pemuda ini, tetap tidak ada gunanya untuk melawan. Weng, individu dari timur tidak mengatakan apa-apa, dan malah beraksi. Setelah mengeluarkan tangan yang besar, sinar cahaya yang tak terhitung melesat keluar. Dengan suara honglong, telapak tangannya tiba-tiba menciptakan sungai besar, menghantam. Singa berkepala 9 bisa merasakan bulunya berdiri. Ini murni kekuatan air. Sungai ilahi yang terbentuk dari satu telapak tangan itu bukanlah teknik ilahi yang bisa digunakan oleh pemuda jenius normal. Si kecil melebarkan matanya karena terkejut, karena sebelum daging telapak tangan itu berubah menjadi simbol, dia melihat ada kerutan di atasnya. Ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Bagaimana bisa? The Hundred Shattering Mountains memiliki batasan. Setelah usia melampaui titik tertentu, tidak mungkin untuk masuk. Bagaimana mereka masuk? Dia berteriak keras sambil mengeluarkan cermin berharga itu, menggunakan petir ilahi untuk menahan serangan itu. Ternyata memang seperti ini. Mereka adalah yang dibatasi. Singa emas itu meraung, dan matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka bukanlah pemuda, melainkan 4 ahli senior. The Restricted. Orang kecil itu tertegun. Singa berkepala 9 menjawab, ada peluang besar di dalam ratusan pegunungan yang hancur. Setiap kali dibuka, akan selalu ada sekelompok besar orang yang bersedia membayar mahal untuk menutup diri, menyebabkan kekuatan mereka anjlok. Setelah itu, mereka akan mengisi kembali diri mereka dengan sejumlah besar vitalitas esensi agar tubuh mereka berfungsi seperti pemuda. Namun, masuk seperti itu tetap membawa harga yang mahal. Jika dunia kecil ini menyadari hal ini, maka mereka akan menemui malapetaka. Petik 2. The Hundred Shattering Mountains dikenal sebagai gunung,
Tetapi pada kenyataannya, itu adalah dunia kecil. Setelah orang-orang suci kuno meneteskan air mata dan darah di sini, gunung mulai melindungi dirinya sendiri dengan mendorong orang-orang yang dapat menyebabkan kerusakan besar. Setelah bertahun-tahun, orang-orang menyimpulkan bahwa penolakan itu ada hubungannya dengan hubungan antara usia dan kultivasi. Namun, biarpun seperti ini, setiap kali Hundred Shattering Mountains dibuka, akan tetap ada sekelompok individu yang melampaui batasan usia yang ingin masuk. Mereka akan mencari cara untuk menyelinap, semua demi mendapatkan kesempatan surgawi seperti mendapatkan obat-obatan ilahi, tulang-tulang surga, warisan dari para orang suci, Namun, harga yang harus mereka bayar sangat besar. Selama mereka diperhatikan oleh dunia kecil ini, mereka pasti akan mati dengan menyedihkan dan berubah menjadi abu. Sejak zaman kuno, hanya sedikit sekali orang yang berhasil lolos dan keluar dengan selamat. Setiap kali masuk individu yang telah melampaui batas usia, lebih dari 90% dari mereka akan mati. Demi menemukan harta karun berharga yang sangat penting bagi mereka, klan hujan tidak punya pilihan selain mengirimkan 4 individu yang sangat tua yang semuanya ahli tertinggi dalam klan mereka. Ini membawa risiko yang sangat besar, karena mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan melebihi batas. Jika tidak, segera setelah mereka ditemukan, keempatnya pasti akan mati. Ketika si kecil teringat kembali pada individu berjubah di samping putri negara api yang semuanya memiliki wajah asli bertopeng, dia segera menyadari. Mereka kemungkinan besar juga adalah yang dibatasi. Jika tidak, setelah memasuki gua ilahi, bagaimana mereka bisa berhasil menemukan telur berharga itu? Itu pasti karena mereka sangat kuat, mendapatkannya setelah berusaha sekuat tenaga. Meskipun orang yang kami lawan dengan kuat adalah kuat, tangan dan kaki mereka terikat. Mereka tidak berani menggunakan semua energi esensi mereka, dan hanya bisa menekan kami ke titik yang krusial, kata singa berkepala 9. Aku akan mempertaruhkan semuanya untuk kalian. Si kecil berteriak keras dengan niat bertarung dengan semua yang dia miliki melawan 4 ahli hebat. Simbol meletus di sekujur tubuhnya, dan 2 artefak berharga itu secara bersamaan memancarkan cahaya. Benar saja, singa berkepala 9 bertindak serupa. Itu mengguncang si kecil dan berdiri seperti manusia. Artefak berharga dipadatkan, dan tanpa mempedulikan keselamatan pribadi, artefak itu mulai bertempur hebat dengan 4 individu hebat. Area ini segera dibenamkan oleh kilauan yang cemerlang. Sungai-sungai besar semuanya mendidih, dan uap air naik. Mereka berkumpul menuju 4 ahli hebat, yang dipinjam oleh mereka. Simbol berkembang pesat bahkan lebih megah. Si kecil tiba-tiba menyerang ke depan dengan tujuan menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu, membunuh jalannya menuju timur. Saat melihat ini, singa berkepala 9 juga meraung. Itu sangat khusyuk dan menggugah saat dikatakan, saya lebih suka mengorbankan diri saya dan mati untuk kebenaran daripada kehilangan integritas moral saya. Itu menyerang ke depan juga. Keempat ahli hebat itu semuanya terkejut. Pasangan manusia dan tunggangan ini menciptakan teknik berharga yang paling kuat, merevitalisasi keempat artefak berharga itu. Keduanya memancarkan aura yang bahkan membuat hati mereka bergetar, membuat mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati saat membela diri. Dari perspektif keempat individu itu, tampaknya pasangan manusia dan gunung akan mempertaruhkan semuanya. Keempat ahli hebat tidak punya pilihan selain membuat upaya habis-habisan juga. Mereka bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam pertarungan dan menangkap mereka. Namun, tepat ketika pasangan manusia dan gunung akan meledak dengan sinar yang menyilaukan, mereka tiba-tiba bergegas ke langit, mengubah arah. Mereka berdua memiliki artefak berharga yang menopang kaki mereka saat mereka bergegas ke surga, dengan sangat cepat. Laki-laki kecil itu berdiri di atas cermin berharga itu,
membumbung tinggi di langit. Dia melihat bahwa singa berkepala 9 juga melakukan ini, dan berkata, "Little Bro, kamu benar-benar tidak benar. Anda benar-benar mengusir saya dengan maksud melarikan diri." Petik 2. Singa berkepala 9 sedikit malu. Bagaimanapun, si kecil saat ini memblokir 4 ahli hebat dan menciptakan jalur kehidupan untuknya. Dari kejauhan, ia berhenti dan berkata, "Mari kita bicarakan hal-hal setelah kamu bertahan hidup. Baik, pada suatu waktu, Anda perlu mentraktir saya kepala singa panggang." Pria kecil itu tertawa. Chekhov. Singa berkepala 9 meledak dalam kemarahan, tiba-tiba berbalik. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya terang dan gemerlap saat ia langsung pergi ke kejauhan, menghilang ke batas cakrawala. Pria kecil itu meludahkan busa berdarah, mengambil senyuman dari wajahnya. Dia dengan dingin menatap keempat ahli dan mengencangkan tinjunya saat dia berkata, "Kalian semua harus berhati-hati terhadap murka dari langit. Membuat keributan besar seperti ini, dunia kecil ini pasti akan menyadarinya." Petik 2. Ini tidak mungkin bagi kami untuk terungkap hanya dengan menangkapmu. Salah satu individu mengungkapkan senyuman dingin saat dia menjawab tanpa ampun. Lihat, saat matanya terangkat, bukankah itu mengingatkanmu pada seseorang? Tepat pada saat itu, seorang tetua membuka mulutnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan kultivasinya sendiri, karena saat ini, dia sangat terangsang secara emosional, bahkan dadanya bergerak naik turun. Dengan kata-kata ini diucapkan, 3 lainnya langsung terkejut. Semuanya menatap si kecil. Saat ini, mereka berempat tidak lagi berusaha menyembunyikan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka mengingat kembali kabut hujan, memperlihatkan tubuh asli mereka. Ada 2 pria paruh baya dan 2 orang tua. Murid mereka semua sangat terang, seolah-olah itu adalah lampu emas. Seorang pria paruh baya menghirup udara dingin sebelum berkata dengan suara gemetar, "Mungkinkah kamu benar-benar anak dari tahun itu?" Dia menatap si kecil dengan ekspresi tidak percaya. Dia merasa bahwa ketika anak ini marah, itu sangat mirip dengan si Ziling yang marah. Kalian seharusnya sudah menyadarinya sebelumnya. Kekuatan tubuh fisiknya sangat kuat hingga tingkat yang tidak nyata, tidak kurang dari YR beberapa tahun yang lalu sama sekali. Ini terlalu tak terbayangkan. Petik 2. Mungkinkah kamu benar-benar makhluk kecil yang jahat sejak dulu? Seorang tetua dari klan hujan berbicara dengan wajah suram. Mereka tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi saat itu, dan terlebih lagi tidak pernah meminta maaf. Satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah memotong gulma dan mencabut akarnya, menghilangkan sumber masalah. Nada dan sikap mereka saat ini bahkan lebih kejam dan dingin. Kemarahan yang membara muncul di dalam hati si kecil, berharap dia bisa segera membunuh keempat individu ini. Kedua tangannya membentuk kepalan, dan saat kilat menari-nari, itu menyelimuti dan menenggelamkan segalanya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Beberapa individu tidak dapat melihat tubuhnya, dan tidak tahu ekspresi apa yang dia buat. Seorang pria paruh baya membuka mulutnya dan berkata, "Tahun itu, adik laki-laki kakek saya bertanggung jawab untuk mengawasi pertempuran itu." Dari dalam kekaisaran dia bergegas keluar, memerintahkan sejumlah besar ahli untuk memburu mereka sampai ke perbatasan barat. Pedang tulang telah menembus paru-paru si Ziling, sayangnya pedang itu sedikit merindukan jantungnya. Petik 2. Dia dipanggil Yukun, dan merupakan ahli yang sangat terkenal di dalam klan hujan. Pada saat itu, matanya memancarkan pancaran cahaya ilahi saat dia menatap si kecil, ingin menembus tirai pancaran kilat itu untuk melihat ekspresinya. Episode ke-130, langsung ke dalam alurnya. Kenapa kamu banyak bicara? Siapa yang peduli apakah dia anak itu atau tidak? Langsung tangkap dia. Bukankah kita bisa menemukan semuanya setelah beberapa interogasi yang parah?
kata seorang penatua. Lubang perut si kecil sakit. Cahaya ilahi berkedip-kedip di dalam pupil matanya, dan niat membunuh menyebar di udara. Dia ingat kulit pucat ayahnya saat itu, mengingat bahwa dia pasti menderita banyak penyergapan. Luka yang dia terima sangat serius, dan sampai pada titik di mana jantungnya hampir menembus. Setelah mendengar apa yang disebutkan orang di depannya, dia merasakan murka yang tak tertandingi. Selesaikan secepat mungkin. Tidak peduli siapa dia, cepat tangkap dia. Petik 2. Wu, kita tidak bisa membiarkan pemerintah kekaisaran mencari tahu tentang ini untuk menghindari kejadian tak terduga. Individu yang tersisa juga menganggukkan kepala, bergerak bersama untuk mengelilinginya. Jika pemuda di depan mereka benar-benar anak sekarat dari tahun itu, maka mereka akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Mampu hidup mewakili bakat bawaannya yang menakutkan, dan juga jenis kekhawatiran dalam klan. Jika dia bisa mengalami kelahiran kembali, maka dia akan menjadi lebih menakutkan di masa depan. Selain itu, jika itu benar-benar anak itu, lalu jika pemerintah kekaisaran perang diberitahu, jenis reaksi apa yang akan mereka tunjukkan? Meskipun anak ini kehilangan tulangnya yang tertinggi, dia masih naik ke tampuk kekuasaan. Jika orang-orang dari pemerintahan kekaisaran bela diri ingin mengetahuinya, maka itu mungkin menciptakan gangguan surga yang meluap. Ini tidak akan menguntungkan Si Yi, jadi mereka tidak bisa membiarkan faktor tak terduga ini ada, mengambil kesempatan ini untuk membasmi dia. Wenglong, kipas compang camping muncul di tengah tangan si kecil, menyebabkan cahaya perak berkedip. Ini diperoleh dari ahli balapan roh. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh gunting tulang emas. Saat ini, si kecil menggunakan semua kekuatannya untuk mengoperasikannya. Ini adalah sepotong tulang simbol primitif yang menerima irigasi petir yang tiada habisnya. Itu secara alami mulai memancarkan cahaya, dan pada akhirnya, bidak itu akan mencapai batasnya, di ambang perpecahan. Hong, dengan satu putaran tangannya, si kecil melemparkannya keluar, meledak ke arah keempat individu itu. Keempat ahli hebat itu semuanya terkejut. Tak satu pun dari mereka meramalkan bahwa anak kecil ini akan begitu teguh. Dia baru saja membuang artefak berharga, menggunakannya seperti ini untuk menangani mereka. Cahaya perak meletus, dan langit mendidih. Cahaya perak tiba-tiba meledak, menyelimuti empat individu di dalamnya. Itu membuat hati mereka takut dan kesal. Salah satu rambut dan janggut tetua langsung dipotong oleh cahaya perak. Sayangnya, meski keempat individu itu babak belur dengan serangan dan dibiarkan dalam keadaan panik, tidak satupun dari mereka pingsan. Hanya satu dari mereka yang terluka, dengan seuntai darah menetes dari bibirnya. Si kecil menggunakan kipas perak untuk keluar dari pengepungan mereka, sekali lagi melarikan diri. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dari mereka. Dia melarikan diri sepanjang waktu ini, dan beberapa luka lagi muncul di tubuhnya, tulangnya hampir mencuat. Serangan klan hujan sangat menakutkan. Tetesan hujan lebat dan banyak tersebar, tidak mungkin untuk dijaga. Setiap tetes air bisa menembus dagingnya. Meskipun si kecil berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, dia masih tidak dapat memblokir semuanya. Darah mengalir dari tulang rusuk, bahu, dan punggung kirinya, hampir menembus seluruhnya. Kekuatan empat individu besar mencapai batas yang diizinkan di dalam Hundred Shattering Mountains. Di dunia kecil ini, tidak masalah siapa yang mereka temui, karena mereka bisa melawan siapapun. Tentu saja, ini tidak termasuk makhluk asli alam. Cahaya di mata si kecil itu berkedip-kedip. Darah menetes sepanjang jalan, dan tubuhnya bergoyang maju mundur, tampak seolah-olah dia tidak tahan lagi. Akhirnya, dia terjatuh, jatuh di depan sebuah danau besar. Kenapa kamu tidak lari lagi?
Yukun membawa senyum tipis di wajahnya, benar-benar santai. Saat dia melihat anak di depannya, dia merasa bahwa semuanya sekarang telah digenggam di tangannya. Perlu disebutkan bahwa pemuda ini memberikan pukulan kuat padanya. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki jenis kemampuan ini, betapa hebatnya saat dia dewasa. Kamu telah menerima karunia ilahi yang membelokkan surga, dan di masa depan, kamu mungkin benar-benar dapat bolak-balik dengan Yi. Sayang sekali, kamu tidak akan melewati hari ini. Salah satu tetua tertawa dalam dengan kilatan dingin di matanya. Keempat orang itu bersiap-siap, dan bersiap untuk bergerak. Dalam pikiranku, aku telah menetapkan pikiranku pada fakta bahwa kamu adalah anak itu. Namun, pemerintah kekaisaran bela diri tidak akan tahu. Bahkan jika Anda adalah orang ilahi yang membelokkan surga, Anda masih akan jatuh hari ini. Selain itu, bahkan jika mereka mengetahui bahwa Anda masih hidup, lalu apa? Tahun itu, mereka sudah membuat pilihan. Petik 2. Tahun itu, kami tidak dapat membunuh ayahmu, dan hanya menimbulkan luka fatal padanya. Kami kehilangan banyak ahli klan hujan. Hari ini, setelah kami membunuhmu, setelah si Ziling mengetahuinya, aku yakin dia akan menjadi gila. Petik 2. Senyuman kejam dan dingin menggantung dari bibir mereka. Bahkan sekarang, mereka tidak lupa untuk menyerang si kecil secara verbal untuk mengkonfirmasi identitasnya. Danau besar itu sangat tenang. Semua otot si kecil menegang, dan rambutnya berdiri tegak saat dia bersiap untuk melompat kapan saja. Dia berdiri di samping danau dengan punggung tangan di belakangnya, mengarahkan cermin berharga ke permukaan danau. Tiba-tiba, keempat ahli hebat itu pindah. Mereka menyerang ke depan bersama dengan tujuan menangkap si kecil. Tubuh mereka menunjukkan simbol yang tak terhitung jumlahnya, menerangi tempat ini dengan sinar cahaya yang terang dan gemerlap. Dengan suara hong, si kecil menggunakan gunting tulang emas untuk melindungi dirinya sendiri sementara cermin berharga Suani memancarkan sambaran petir. Itu menghantam danau besar, segera menciptakan gelombang surga yang meluap. Apa menurutmu kamu bisa kabur dengan bantuan gelombang ini? Di hadapan air yang besar, klan hujan saya dapat meningkatkan kekuatan kami dengan level yang besar. Sia-sia mencoba kabur dengan meminjam kekuatan air, salah satu dari mereka tertawa dingin. Keempat individu itu berubah menjadi cahaya, bergegas dalam sekejap. Saat itu, si kecil hanya melakukan satu tindakan. Gerakan itu bergeser secara horizontal, kecepatan tubuhnya mencapai puncaknya. Dia menyelinap keluar lebih dari 10 zang-zang, meninggalkan bayangan belakang. Pada saat itu, klan hujan menghentikan langkah mereka dan ingin mengikuti secara horizontal. Namun, pada saat ini, dari dalam gelombang yang mencapai surga, sosok besar muncul. Setelah itu, mulut berdarah besar muncul. Giginya sendiri mencapai beberapa meter, seputih salju dan sangat tajam. Mereka sangat menakutkan karena berkedip dengan cahaya dingin. Ini adalah naga ikan, dan auranya menakutkan. Itu memiliki kepala naga banjir, dan tubuh ikan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan hanya matanya saja yang berukuran seperti batu kilangan. Kepalanya mirip dengan gunung kecil, dan saat ia menembus permukaan air, ia segera menggigit. Ini hanya terjadi secara tiba-tiba. Ah! Di antara mereka, dua orang berteriak dengan sedih. Mereka terselubung dalam hamparan simbol. Lidah merah mengembang, membawanya ke dalam mulutnya yang sangat besar. Dengan suara kaca, itu tertutup, menyebabkan darah mekar dan keluar. Salah satunya langsung digigit berkeping-keping oleh gigi seputih salju yang menyerupai pedang sebelum ditelan. Orang lain berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya saat dia berjuang. Sesaat sebelum memasuki mulut raksasa itu, dia terkoyak tanpa perasaan menjadi dua. Kedua kakinya patah, dan dia jatuh ke pantai,
berteriak dengan sedih saat lantai diwarnai merah. Ah tidak, dua lainnya dengan marah meraung, dan menyerang dengan gila. Mereka ingin menyelamatkan orang yang tertelan. Sayangnya, mereka sendiri tidak dapat menghindari bahaya, karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap raksasa itu. Simbol-simbol berkedip, seolah ombak besar menelan jalan mereka. Mulut berwarna darah sekali lagi terbuka. Naga ikan itu sangat kesal, dan ingin terus makan. Ini karena semua individu ini jarang terlihat ahli, dan dianggap sebagai obat daging yang berharga untuk itu. Wajah dua individu di belakang memucat, menopang individu yang kehilangan kedua kakinya. Mereka dengan panik menggunakan teknik yang berharga, dan karena simbol menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka melarikan diri dari danau besar. Ini adalah peristiwa yang mengejutkan. Semuanya terjadi terlalu cepat, tidak memungkinkan siapapun untuk bereaksi. Itu semua terjadi dalam sekejap mata, di antara empat ahli, satu dari mereka kehilangan nyawa, dan yang lainnya kehilangan kedua kakinya dengan darah segar yang mengalir keluar. Orang kecil itu berbalik dan memasuki hutan, dengan cepat melarikan diri. Dia secara alami tahu bahwa naga ikan tinggal di sana. Pertama kali mereka lewat, binatang buas ini hampir menelannya dan singa berkepala 9 masuk ke dalam perutnya. Ada beberapa makhluk menakutkan yang hidup di dunia kecil ini. Karena mereka lahir di dunia ini, mereka tidak tertekan. Hanya para jenius yang sangat kuat dari luar yang akan menghadapi kesengsaraan. Bagaimana bisa seperti ini? 4 ahli klan hujan kehilangan satu anggota dan satu lagi lumpuh dalam sekejap mata. Mata Yukun dan tetua lainnya semuanya memuntahkan api. Mereka mencari si kecil, benar-benar ingin mengupas dagingnya. Anak ini terlalu hina. Jika aku menangkapnya, aku akan membunuhnya dengan 1000 luka. Mereka berbicara dengan gigi terkatup, pembuluh darah biru melonjak di dahi mereka. Di dalam danau, naga ikan tidak pergi ke darat, hanya bergerak ke sana kemari di dalam air. Itu mengungkapkan kepala berukuran gunung kecil saat menatap orang-orang ini, tampak seolah-olah bersiap untuk menyerang lagi. Kedua individu itu menatap danau besar itu. Mereka benar-benar ingin melompat ke perairan itu dan memenggal kepala naga ikan itu. Pada akhirnya, bagaimanapun, mereka dengan penuh kebencian menginjak kaki mereka sebelum pergi dengan yang terluka di punggung mereka. Mereka mengaktifkan artefak berharga mereka dan memburu si kecil. Ini karena fakta bahwa naga ikan sangat menakutkan, tingkat kekuatannya tidak lebih rendah dari mereka. Jika mereka bertarung habis-habisan di sini, maka mereka mungkin berisiko ditemukan oleh hukum dunia kecil ini dan terhapus. Meskipun si kecil masih dikejar, dia tidak lagi merasa buruk di dalam. Tidak hanya kehilangan satu orang, mereka juga mendapat beban. Mengejarnya sekarang tidak semudah sebelumnya. Namun, ahli klan hujan benar-benar kuat. Meskipun mereka membawa orang cacat, setelah mengoperasikan artefak berharga mereka, mereka masih sangat cepat. Mereka sekali lagi muncul, mengejar dari belakang. Saya perlu memikirkan cara untuk masuk ke beberapa area terlarang untuk membangkitkan beberapa keberadaan yang menakutkan. Jika tidak mungkin untuk melewati mereka. Si kecil memutuskan sebuah rencana, dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan. Dia mengoperasikan teknik berharganya, menerobos awan dan menembus kabut. Ketika dia melewati punggung gunung, dia hampir bertabrakan dengan burung ganas di awan. Jelas bahwa ini adalah burung buas yang kuat dan mudah marah. Itu membuka mulutnya untuk menangis dengan jelas, langsung memuntahkan hamparan cahaya yang menyala. Sua. Orang kecil itu bergerak secara horizontal, menghindar dalam sepersekian detik. Setelah itu, dia tiba-tiba terjun, melemparkan dirinya ke depan terlepas dari apa yang ada di sana. Ini adalah burung besar yang menyala-nyala. Seluruh tubuhnya memiliki cahaya warna-warni misterius yang mengelilinginya.
Dapat dikatakan bahwa penampilan luarnya luar biasa, dan sangat mirip dengan burung suci Archaik, Vermilion Bird. Ia melewati kabut, akhirnya melihat penampilan si kecil. Itu langsung ketakutan kaku. Ia berteriak dengan sedih, hampir jatuh dari langit, mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Big Red, jangan lari. Aku tidak mencoba memasukkanmu ke mangkukku. Petik 2. Pada saat ini, si kecil menghabiskan semua kekuatannya sebelum akhirnya jatuh di atas tubuh Flame Yunque. Itu memeluk lehernya seolah-olah dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. Dia senang sampai matanya memancarkan cahaya, karena dia tidak perlu memasuki tanah terlarang kali ini. Burung merah besar melolong sedih, seolah-olah telah ditangkap oleh dinosaurus. Seluruh tubuhnya tidak berdaya, dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Ia merintih, mengapa? Kenapa aku harus bertemu denganmu lagi? Aku sudah bersembunyi di langit, tapi kita masih bertemu. Petik 2. Ini adalah takdir. Si kecil tertawa terbahak-bahak sambil memeluk lehernya, hatinya gembira. Namun, api Yunque ketakutan hingga gemetar. Ia melolong tanpa henti seperti ayam atau bebek yang akan disembelih. Mengapa saya sangat tidak beruntung? Langit ingin aku mati aku akhirnya bertemu dengan Raja Iblis ini lagi. Petik 2. Begitu si kecil memasuki pegunungan Hundred Shattering, dia bertemu dengan Big Red. Dia bahkan memotong kira-kira 20 jin daging, membuatnya menjadi makanan setelah direbus di dalam panci. Sekarang, Big Red bertemu dengannya lagi. Itu seperti bertemu hantu, mempengaruhi hatinya. Itu mengutuk berulang-ulang, dan seolah-olah ratusan ribu kuda menginjak-injaknya. Mengapa dia akhirnya bertemu monster ini di atas awan? Ini terlalu sial. Big Red, jangan takut. Aku sangat baik, dan tidak akan menyakitimu, hibur si kecil. Kalau begitu, ludahkan dagingku. Big Red sangat marah. Si kecil tertawa hampa. Ada orang jahat yang mengejarku, jadi kita harus cepat kabur. Dengan kecepatanmu, melarikan diri dari mereka terlalu mudah. Pria kecil itu dengan gugup melihat ke belakang. Saat Big Red mendengar ini, matanya langsung bersinar. Apalagi burung ini langsung berbalik dengan tujuan mengejar mereka. Bukankah musuh dari musuhmu adalah temanmu? Ia berharap seseorang akan menjaga Raja Iblis, menyelamatkannya dari jurang penderitaan ini. Burung bodoh, cepat lari. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Orang kecil itu berbicara dengan keras, memperlihatkan gigi putih kecil. Dia menggertakkan giginya sambil memeluk lehernya. Big Red takut menggigil, hampir jatuh dari langit. Ia menarik kembali lehernya setelah menderita bullying si kecil, sekali lagi berlari ke kejauhan. Itu jalan yang benar. Segera setelah itu, si kecil terkesima. Big Red berubah menjadi seberkas cahaya yang membara. Itu melesat melintasi langit, kecepatannya mencapai tingkat yang mengejutkan. Di belakang mereka, dua ahli klan hujan mengedipkan mata. Apakah F Asterisker ini bahkan mengerti alasannya? Mereka sangat kelelahan setelah mengejar, namun dia tiba-tiba naik di atas seekor burung. Gigi kedua individu itu sakit, dan perut serta paru-paru mereka sakit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.